Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Di video kali ini kita datang untuk ngegerebek salah satu dealer penjual moge bekas yang lokasinya agak unik nih karena lokasinya di gedung gitu, di Jakarta. Tepatnya The Bike Brothers. Kira-kira ada moge-moge apa aja di sini dan harganya berapa aja? Kalau kalian penasaran jangan lupa jangan skip videonya dan tonton terus video ini sampai habis. Tapi sebelumnya kalau kalian punya referensi dealer motor atau mobil bekas yang mau kita kunjungin, jangan lupa DM kita di Instagram di @pricebook.mobil dan @pricebook.motor. Nanti kita akan datang ke dealer kalian. Tapi sekarang kita cek dulu harga moge bekas berkualitas. Nah teman-teman, sekarang gue udah bareng sama Ko Albert nih dari Bike Brother. Ko Albert, sehat ya? Halo, sehat. Apa kabar bro? Alhamdulillah sehat. Ko Albert nih stok makin banyak aja nih Ko. Iya. Tapi yang langka-langka sih beberapa masih pada Beberapa ada masih ya? ready on stock yang rare bike ya, yang langka-langka. Ya. Siap. Tapi nih kok sebelum gue nanti ngecek unit-unitnya, mungkin teman-teman ada yang belum nonton video-video Bike Brother sebelumnya, kasih tau dong kok Bike Brother ini jual motor gede jenis apa aja nih kok? Oke, jadi kita dari showroom The Bike Brothers sendiri, kita itu menjual premium big bike, second bike. Terkadang ada brand new bike juga. Oke. Nah, kita main dari CC 250 sampai 1000 up. Oke, 1000 ke Sampai atas 1000 ya? ke atas pun ada. Siap. Dan itu dari semua merek ya kok ya? Dari semua brand, tapi kita lebih main ke sport bike dan naked bike. Oke. Dan di sini kalau gue lihat sih kebanyakan lagi banyak stok Eropanya nih kok ya? Betul, kebetulan lagi banyak stok yang Eropa nih. Tapi nggak menutup kemungkinan yang Jepang juga nanti bakal banyak juga ya kok ya? Pastinya. Oke, siap. Kalau mau tukar tambah berarti terima juga nih kok? Tukar tambah juga kita terima pastinya. Speknya minimal harus moge juga atau boleh motor 2,5 tuh? Mungkin kalau mau tukar tambah dari unit 2,5 bisa kita terima juga. Bisa juga ya, Iya, nanti nggak ada masalah. lihat kondisi dulu kali kok ya. Betul. Nah, Ko Albert kalau untuk pembayaran nih di Bike Brother, kalau beli cash pastinya bisa ya. Bisa. Kalau untuk kredit tuh kok bisa nggak sih? Kredit pun bisa. Kita melayani pembayaran secara cash maupun kredit. Oh, kalau kredit itu kan biasanya ada tahun minimalnya ya. Tahun minimal kredit sekarang minim dari vendor kita sendiri ya, itu menerima minimal dari tahun 2013 atau 2014. Tapi kalau teman-teman pada punya leasing rekanan mungkin kalau mau coba dulu bawa ke sini bisa aja Oh, kali, Ko? silahkan banget. Bisa ya? Silahkan banget. Kalau mau datang ke sini, alamat lengkapnya di mana nih kok? Ya. Jadi alamat lengkap kita ini ada di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 47. Letaknya tuh posisinya ada di gedung WH47 Oke. di lantai 6. Langsung lihat banyak banget stok-stoknya. Tapi kalau nggak sempat kesini, nonton video ini aja karena gue akan kasih tahu stoknya ada apa aja nih. Oke, Ko Albert kalau gitu thank you banget informasinya. Thank you. Ini sekarang gue minta izin ngasih tahu penonton ada stok apa aja ya. Siap. Nah teman-teman, rekomendasi motor gede pertama di Bike Brother ini, kalau tadi keluar lift langsung ada banyak motor, langsung disambut sama ini nih. Gue pun awalnya agak-agak harus ngeliat 2 kali, tapi ini adalah Gilera Fuoco tahun 2012. Gilera ini adalah motor yang satu grup bareng sama Piaggio dan Vespa. Pernah masuk ke Indonesia, APM-nya resmi di tahun 2008, tapi sekarang karena udah ada PT Piaggio Indonesia, jadi Gilera ini nggak sempat dimasukin juga nih sama Piaggio Indonesia. Barang yang masih ada di sini, ini adalah Gilera Fuoco tahun 2012. Basicnya sama dengan Piaggio MP3 yang 500 sebenarnya, tapi untuk pasar Amerika di rebadge menjadi Gilera Fuoco. Dan ada beberapa ubahan, tapi Fuoco yang ini malah tampilannya jadi sangar banget, maskulin banget gitu ya. Motor roda 3 pastinya, ubahannya sih nggak gitu banyak, knalpotnya paling diganti pakai Carpovic yang full system. Dan motor tahun 2012 kayak gini, kilometernya baru di angka 10 ribuan aja nih. Motor 500cc kayak gini ternyata pajaknya cukup terjangkau, yaitu di kisaran 4 jutaan aja. Dan harganya nih dijual sama Bike Brother dengan harga 210 juta rupiah dan masih bisa nego pastinya. Kalau kalian lagi nyari motor yang anti mainstream roda 3 bisa ambil nih Gilera Fuoco tahun 2012 ini. Lanjut bergeser ke sebelahnya. Ini sih expect kita lewatin aja ya karena bukan moge ya. Ini adalah Ducati 1198S yang tahun 2009. Wah, berarti udah lumayan berumur nih motor ini. Tapi masih oke banget buat kalian pertimbangkan. Motor ini adalah motor yang basic mesinnya 1200 cc. Mesinnya V4 pastinya. Ini masih belum banyak ubahannya. Paling knalpot dia pakai Toce dan juga di sini handle dia pakai Brembo RCS 19 untuk brake levernya. Motor ini adalah motor tahun 2009 yang pajaknya ternyata di kisaran 6 jutaan aja dan kilometernya baru running di kisaran 10 ribuan nih. Sementara untuk harganya Ducati 1198S ini dijual sama Bike Brother dengan harga
265 juta rupiah dan masih bisa nego pastinya. Kalau kalian lagi nyari Ducati tapi nggak pengen yang SBK, pengen yang lebih gedean lagi cc-nya, bisa coba lihat dulu yang ini nih. Nah, tapi kalau kalian pengen yang SBK, di sebelahnya ada, ini adalah Ducati 848 Evo atau yang tadi gue bilang Ducati SBK ya terkenalnya. Ducati ini adalah Ducati yang tahun 2011. Knalpotnya dia pakai knalpot yang Traffic Noni full system dan juga di sini handle brake-nya atau brake lever-nya diganti pakai punyanya Brembo RCS series pastinya. Ubahannya paling ada beberapa part karbon di motor ini dan juga ada clear clutch covernya di situ. Tapi masih manis banget motor ini walaupun motor tahun 2011 ya, yang berarti udah 10 tahun nih kurang lebih. Motor ini motor yang platnya dari Deka atau dari Bali sana. Pajak tahunannya ada di kisaran 4 jutaan aja. Tapi kalau kalian nanti mutasi ke Jakarta pastinya ada penyesuaian pajak. Motor ini motor tahun 2011, kilometernya baru di kisaran 19 ribuan aja dan dijual sama Bike Brother untuk Ducati 848 Evo ini dengan harga 235 juta rupiah. Berarti beda 30 jutaan dibanding 1198 tadi. Kalian pilih yang mana nih? SBK atau 1198. Lanjut nih, masih dari kelasan motor-motor Ducati. Motor Ducati yang fairing juga, ini bisa dibilang kelas yang tertingginya dari 3 motor ini nih. Ini adalah Ducati 1199 Panigale S. Yoi, tapi kalau dari tampilannya sih hampir nggak kelihatan Panigale S yang standar banget ya. Karena ini udah full modif, bahkan tadi kata Ko Albert total biaya modifnya hampir 400 juta nih. Kalau dari yang kelihatan sih, yang pastinya pakai body karbon full dan juga di depan shock depannya dipakai Öhlins yang udah FGR yang harganya bisa 180 jutaan tuh. Terus juga pakai dry clutch. Terus untuk knalpotnya dia pakai Traffic Noni yang full system juga yang bisa 70 jutaan harganya. Peleknya pelek OZ Racing dan pastinya untuk brake lever dia pakai Brembo RCS Kosa Corta yang RC19. Nah, motor ini adalah motor yang dari Makassar sana nih. Untuk pajaknya di kisaran 6 jutaan. Tapi lagi-lagi kalau kalian mutasi nanti ke Jakarta atau ke daerah lain ada penyesuaian pajak pastinya. Dan motor ini adalah motor yang jarang banget dipakai karena kilometernya baru di angka 2.800-an untuk motor tahun 2013. Nah, motor ini yang biaya modifnya hampir 400 juta ini dijual sama Bike Brothers dengan harga 650 juta rupiah aja. Dan masih bisa nego pastinya. Kalau menurut gue sih, kalau kalian lagi nyari Panigale, pengen yang udah tinggal pakai yang udah full modif, bisa mampir dulu ke Bike Brothers ini ya. Next, lanjut lagi masih dari Ducati, tapi ada yang naked nih. Ini basicnya pakai mesin yang 848 Evo sebenarnya yang tadi kita lihat, tapi dalam versi yang naked atau Ducati menyebutnya Ducati Street Fighter 848. Motor ini motor tahun 2012, speknya mirip-mirip sama yang 848 Evo sebenarnya, tapi ini udah full karbon. Kalau secara modifikasi, full karbonnya juga manis banget, warnanya nggak hitam gitu, nggak biasa-biasa aja, tapi agak hijau gitu. Dan juga selain itu ada perintilan-perintilan yang bikin manis lagi. Di sini spion bar N-nya pakai punya Rizoma, knalpotnya pakai Remus, dan pastinya untuk brake lever pakai Brembo RCS. Nah, motor ini adalah motor yang tahun 2012, kilometernya udah di kisaran 22 ribuan aja. Enak berarti buat dipakai Sanmori-Sanmorian atau touring-touring deket ya. Dan pajaknya, motor ini motor dari Jakarta, pajaknya di kisaran 5 jutaan aja. Dan harganya untuk Ducati Street Fighter 848 tahun 2012 ini dijual sama Bike Brothers dengan harga 225 juta rupiah dan masih bisa nego pastinya. Next, kita lanjut, kita geser lagi. Kalau ini sih H2 nggak dijual. Terus BMW pun pas Raka kesini kemarin beberapa bulan yang lalu sempat mereview ini, jadi kita penyegaran aja ya. BMW S1000R ini sekarang harganya sih di angka 650 juta rupiah. Untuk S1000RR, untuk BMW S1000R tahun 2018. Pajaknya sih sekitar 15 jutaan, pajaknya mahal banget tuh. Tapi kilometernya baru di angka 3 ribuan aja. Kalau untuk modifnya sih masih sama-sama pastinya, sama yang kemarin Raka datang ke sini. Pelek Marcesi ini, knalpotnya pakai SC Project silencernya, dan juga ada perintilan lainnya ya. Kalau kalian lagi nyari BMW 1000 cc 4 silinder, pengen yang naked, bisa datang ke sini dulu nih. Lanjut, kita balik ke Ducati. Di sini ada Ducati 848 Evo, tapi udah full custom. Tadinya dari motor sport fairing berubah jadi motor cafe racer gini, manis banget. Di custom sama bengkel white collar bike dari Bandung sana. Pastinya kalian kalau pengen nyari Ducati 848 yang nggak mainstream bener-bener, bisa mampir dulu ke Bike Brother untuk kalian lihat yang stok yang ini nih. Warnanya abu-abu kayak gini, meninggalkan warna Ducatinya yang merah ya. Ini tampilannya jadi makin manis banget, apalagi dibantu sama shock depan yang udah Öhlins. Velgnya Kineo,
yang jari-jari gitu. Dan motor ini adalah motor tahun 2009 basicnya. Pajaknya untuk wilayah Jakarta sekitar 4 jutaan dan dijual sama Bike Brother dengan status yang udah full custom ini, tinggal bawa pulang. Pajak nyala dengan harga 295 juta rupiah. Bedanya sekitar 60 jutaan sama yang Ducati Evo 848 yang versi masih street fairing. Tapi kalau kalian nggak pengen nungguin lama-lama custom, motornya lama-lama di tempat orang ya, bisa langsung bawa pulang ini nih. Udah jadi cafe racer kayak gini. Lanjut, dari tadi kita ngomongin motor-motor Eropa, sekarang kita ke motor Jepang nih. Yoi, di sini ada motor four fairing 1000 cc dari Yamaha, apalagi kalau bukan Yamaha R1. Nah, Yamaha R1 ini biasanya anak-anak R6 naik kelas ke Yamaha R1. Ini kondisinya masih belum banyak ubahan, paling perintan-perintan aja. Kalau kalian pengen beli motor ini, pastinya masih bisa banget dimodif lebih head on lagi. Tapi dari yang kelihatan sih di sini pakai knalpot Akrapovic yang full system, levernya pakai RCS 19 pastinya dari Brembo, dan paling perintan-perintan lain lah yang diubah. Untuk motor tahun 2014 ternyata kilometernya baru di angka 9 ribuan aja. Dan R1 ini pajaknya cenderung terjangkau, nggak kayak motor-motor Eropa lainnya ya. Untuk motor sekelasan motor Jepang, pajaknya tahunannya untuk wilayah Jakarta hanya di kisaran 4 jutaan aja. Dan harganya untuk Yamaha R1 tahun 2014 ini dijual sama Bike Brothers dengan harga 310 juta rupiah dan masih bisa nego pastinya. Yuk, udah selesai semua motor-motor yang di barisan ini. Sekarang kita geser ke barisan yang tengah. Banyak motor yang langka-langka. Di barisan tengah ini banyak banget motor-motor Eropa lagi. Tepatnya banyak banget motor-motor MV Agusta nih. Di depan dulu, ini ada MV Agusta F3 675 tahun 2013. Ini masih full standaran banget. Kilometernya untuk motor tahun 2013 ternyata baru di angka 12 ribuan aja. Dan pajaknya, pajak DKI Jakarta di kisaran 4 jutaan nih. Sementara untuk harganya MV Agusta ini dijual di harga 315 juta rupiah. By the way, F3 ini kalau nggak salah pakai basic mesin yang sama 675 dengan MV Agusta yang Brutale. Tapi kalau Brutale versinya yang naked, kalau ini versinya yang fairing. Lanjut ke belakangnya, masih dari MV Agusta, tepatnya MV Agusta V3 juga, tapi yang basic mesinnya lebih tinggi kelasnya, yaitu MV Agusta F3 800. Ini yang tahunnya juga lebih muda lagi, yaitu tahun 2016 nih. Kalau dilihat sih, kalau yang tadi F3 675 itu pakai yang masih standaran, kalau ini sih udah lumayan banyak ubahan lah. Yang paling kelihatan sih knalpotnya pakai QD. Di sini terus juga ada clear clutch covernya. Dan juga di sini ada steering dampernya nih dari Öhlins. Untuk motor tahun 2016 yang berarti udah 5 tahun ya pemakaiannya. Kilometernya baru di angka 1000-an aja. Dan pajaknya untuk wilayah DKI Jakarta ternyata beda sejuta sama yang tadi F3 675. Pajaknya ada di angka 5 jutaan aja nih. Dan untuk harganya, MV Agusta F3 800 2016 ini dijual sama Bike Brothers dengan harga 395 juta rupiah dan masih bisa nego pastinya. Beda 80 jutaan sama yang F3. Kalau gue sih rasanya lebih worth it ngambil yang ini nih. Sesi lebih gede dan juga ada beberapa ubahan. Tapi namanya MV ya. Kayaknya motor nggak bisa pelan nih. Jadi kalau untuk jalan Jakarta, mungkin keluarnya hari Minggu aja kali ya. Lanjut. Masih dari MV Agusta. Ini ada yang motor di apa nih ya, dikasih polis line kayak gini. Ini sih Raka udah pernah nge-review pas kemarin datang Marzum ke sini. Kalian tonton videonya kalau kalian belum, untuk ada sekilas review singkat soal MV Agusta Super Veloce 800 ini. Tapi kalau gua bisa simpulin dikit ya, ini adalah motor yang brand new statusnya. Kalau kalian beli motor ini, tinggal isi nama aja, harganya udah harga on the road. Dan motor ini adalah motor yang tahun 2020 nih. Full standar, kilometernya baru 8 perak karena digeser-geser, dinyalain kalau nggak salah kalau kata Albert. Tapi kalau ini sih rasanya untuk kalian-kalian yang hobi mengkoleksi motor-motor aneh, motor-motor yang langka, hanya ada satu di Indonesia, pastinya ada di Bike Brothers ini. Ini adalah MV Agusta Super Veloce. Motor ini dijual dengan harga 715 juta rupiah aja. Yang tadi gue bilang udah on road, tinggal kalian isi nama kalian di sini. Next kita ke belakang. Ini nih, kemarin Raka juga pas ini masih ada stoknya. Sekarang pun masih ada. Tinggal gue update aja harganya ya. Ini adalah Aprilia RS V4 Max Biaggi 2011. Modifannya udah banyak banget di motor ini, tapi yang paling spesial adalah ini edisi Max Biaggi. Kilometernya untuk tahun 2011 di angka 7 ribuan aja. Pajaknya di kisaran 4 jutaan. Dan harganya nih sekarang dijual sama Bike Brothers dengan harga 325 juta rupiah. Dan masih bisa nego pastinya. Kalau kalian lagi pengen nyari RS V4 dengan aura yang spesial, langsung bungkus nih RS V4 edisi Max Biaggi ini. Oke, dari barisan kanan gue udah, barisan tengah udah. Sekarang kita ke barisan kiri gue. Ada banyak motor-motor Jepang di situ. Kita geser ya. Ini dia nih teman-teman, jagoannya Kawasaki untuk kelas naked bike yang high entry.
yaitu Kawasaki Z900. Pakai mesin 900 cc 4 silinder pastinya. Motor ini sih ada di satu tingkat di bawah Kawasaki yang Sugumi nih. Tapi motor yang sekarang kita lihat ini adalah motor yang tahun 2018 nih. Kalau sekarang sih udah ada versi terbarunya yang pakai instrumen cluster yang lebih canggih gitu. Tapi ini pun kalau menurut gue masih oke banget buat kalian pertimbangkan karena belum terlalu tua ya. 2018 sih berarti baru 3 tahun pemakaian. Kilometernya pun baru di angka 2000-an. Padahal motor ini sih enak banget buat dipakai harian kalau kalian pede ya. Dan juga nggak terlalu nyusahin di jalan, nggak terlalu panas juga. Dan untuk motor ini udah banyak banget ubahannya nih. Knalpotnya pakai knalpot Austin yang 3/4. Terus juga di sini ECU-nya pakai ECU Racing dari Rapid Bike. Banyak banget part karbonnya. Kaliper depan belakang pakai Brembo. Jadi walaupun tenaganya liar ya, tapi enak banget dikendalikan. Dan juga ada steering dampernya dari Öhlins nih. Jadi mungkin kalau dipakai track day dikit-dikit atau kalau mau dipakai cornering-corneringan masih pede banget kita. Motor ini pajaknya di kisaran 3 jutaan aja untuk wilayah Jakarta dan dijual di harga 290 juta rupiah. Masih bisa nego pastinya. Yuk, sebelum kita ke motor terakhir, sekarang kita dengerin dulu nih suara dari Kawasaki Z900 ini. Nah, untuk teman-teman yang pastinya lagi nyari moge dengan harga yang terjangkau, moge-moge low entry dari motor kelas 2,5 pengen naik kelas ke moge, pastinya Kawasaki ER6N ini yang menjadi pilihannya nih. Karena harganya cenderung terjangkau, mesinnya udah gede gitu ya, tapi baru 2 silinder. Gayanya pun tampangnya berotot banget nih. Dan teman-teman, untuk Kawasaki ER6N yang kita lihat ini adalah motor yang tahun 2015, tapi pemakaiannya tahun 2018. Motor ini motor yang udah running sejauh 3 tahun pemakaiannya, ternyata baru di kisaran 11 ribuan kilometer. Untuk kelasan Kawasaki R6N sih motor ini cenderung jarang banget dipakai. Motor ini motor yang pajaknya di kisaran 1,5 jutaan aja untuk DKI Jakarta, dan harganya nanti dulu gue kasih tahu. Motor ini motor yang statusnya yang udah ABS, warnanya warna kuning asli, di STNK warna kuning, dan ubahannya belum begitu banyak di motor ini. Paling knalpot sih dia pakai knalpot yang Two Brother full system, dan motor ini masih layak banget buat kalian pertimbangkan, apalagi buat kalian lagi nyari moge untuk dipakai harian nih. Motor ini Kawasaki ER6N tahun 2015 pemakaian 2018 ini versi ABS warna kuning, dijual sama The Bike Brothers dengan harga di bawah 100 juta, tepatnya 98 juta rupiah, dan masih bisa nego pastinya. Nah, jadi teman-teman itu dia tadi motor-motor yang gua kasih tahu kalian di showroom The Bike Brother ini, showroom moge bekas di Jakarta yang lokasinya di gedung kayak gini ya, jarang-jarang. Tapi kira-kira dari motor-motor tadi, mana nih moge yang jadi pilihan kalian atau jadi moge impian kalian? Coba tulis di komentar di bawah. Dan juga abis kalian komen nih, jangan lupa untuk kalian like video ini, kalian share ke teman kalian, dan juga kalian jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Prasmuka Otomotif. Oke? Gue habis pamit. Ciao.